tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Dori Channel dimana saja berada, berjumpa kembali. Sehat walafiat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara yang ini sudah berlangsung kurang lebih 3 hari yang lalu. Nah, kemudian pemerintahan di Indonesia sementara diberikan mandat kepada wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, dan beliau sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yang sangat memukai para netizen dan hadirin adalah melakukan penutupan rapat kerja pemerintah daerah. Ini yang sangat di luar dugaan, di depan para kepala daerah se-Indonesia. Wakil presiden melakukan pidato tanpa teks. Ini sungguh luar biasa, yang diperkirakan, yang dinyinyiri orang ternyata sangat memukau. Dan ini menjadi satu momen yang sangat ramai disambut dan diapresiasi oleh para netizen dan menjadi hal yang trending di YouTube. Sahabat dan saudara-saudaraku, kemudian yang kedua adalah kegiatan upacara menjadi inspektur upacara pada tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ini pun sangat luar biasa. Rakabuming Raka dapat melakukan kegiatan ini dengan baik dan dengan penuh apresiasi dari para peserta upacara. Baiklah sahabat, di mana saja berada, rupanya walaupun banyak ya para menteri atau ada beberapa orang menteri yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis kepada wakil presiden, mungkin karena tidak memilih atau karena tidak setuju. Nah, akan tetapi kita juga harus tahu bahwa bukan karena keinginan Gibran ya menjadi wakil presiden, tapi mutlak keinginan Presiden Prabowo Subianto ya. Dan sehingga dapatnya Presiden Subianto menjadi presiden, terpilihnya berada ini karena bersama Gibran Rakabuming Raka. Kalau dengan yang lain kita tidak tahu, belum tahu bisa mengambil kesimpulan siapa yang menang kan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden bukan atas keinginan pribadi dan Joko Widodo. Tidak ada sangkut paut ke Joko Widodo. Cuma Joko Widodo sebagai orang tua yang monggo merestui, masa melarang. Ya, masa anaknya mau dapat jabatan, mau ikut dalam kontestasi jabatan yang tinggi tidak boleh. Bahkan yang meminta pun adalah seorang calon presiden, masa tidak boleh? Ya otomatis kan sebagai orang tua memberikan restu dan mempersilahkan. Demikian saudara.
Untuk lebih jelas, yuk kita simak pidato Wakil Presiden Raka Buming Raka dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan dalam kepemimpinan Mendagri ya bersama Bapak Tito Karnavian. Yuk kita simak bagaimana jalannya proses rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita ikuti, semoga bermanfaat. Tadi pagi-pagi ada satu panel lagi, mohon dengan sangat kiranya Bapak sekalian yang bisa membantu dan tempat duduknya agar dan kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Bukan karena keinginan Gibran ya, menjadi wakil presiden, tapi mutlak keinginan Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Nah, kalau dengan yang lain kita tidak tahu, belum tahu bisa mengambil kesimpulan sampai menang kan. Nah, ini Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Atas keinginan pribadi dan Jokowi. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi Masa melarang? untuk Indonesia emas. Masa anaknya mau dapat Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang minta pun memberikan orang calon presiden. Masa tidak? perubahan signifikan Ya otomatis dan sebagai juga orang tua memberikan restu dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. pidato wakil presiden. Nah ini ada dalam rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi ya. daerah Papua Barat ada. kepemimpinan Mendagri Wah ini luar biasa sekali. bersama Bapak Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu COVID. Pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras,
kerjasama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada. Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih. Kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan gong yang nantinya akan menandakan penutupan acara yang luar biasa di hari ini. Baik, kalau sudah siap kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 telah resmi ditutup.